Oh, Endox. Sekarang kita masih di yellow ya Bu Novi ya? Ya, ini Bantalnya, serba yellow, bantalnya juga. Dan kita lagi ada di salah satu living roomnya di kamar suite-nya dari Yellow Yellow Hotel. Hotel. Jadi jangan salah, ada Room suite juga suite-nya ya. juga. Jadi ada di living roomnya, Betul, terus betul, roomnya betul. di sana, apa namanya, kamar tidurnya di sana. Terus kemudian untuk bathroomnya atau toiletnya ada dua ya. Sini ada, di rumah ada, di kamar juga ada. Gitu. Jadi nemuin tamu bisa di living room buat meeting. Betul. Nah, Dan tidurnya di harganya sebelah. lumayan terjangkau. Bisa hubungi Yellow Hotel di Jalan Jumur Sari, Surabaya. Oke. Nah, kita mau ngobrolin apa nih Bu Novi? Kita sore ini mau ngobrol tentang quiet quitting. Gitu Quiet ya. quitting. Ini obrolan yang anak-anak anak-anak kekinian Gen Z itu lagi Ya, banyak lagi meramaikan akhir-akhir ini tentang quiet quitting gitu. Quiet itu apa sih? Quiet itu tenang gitu ya, terus kemudian quitting itu Diam. berhenti, diam. Apa di quit itu berhenti lah gitu, diam. Berarti itu diam nggak ngapa-ngapain. Diam nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Artinya apa, kalau itu diaplikasikan Di di dunia pekerjaan. dunia pekerjaan oleh teman-teman oleh Gen Z, itu mereka ini maunya ya mereka ini bekerja sesuai dengan jam kerja gitu. Dimana ya kan di awal sudah disampaikan bahwa kalau jam kerjaan jam sekian sampai sekian. Jadi kalau di luar itu saya diajak ngomong tentang kerjaan, nggak mau. Sorry bos gitu katanya. Dan lagi rame ya dibahas ya. Dan lagi ramai dibahas. Nah, Antara berbagai generasi. Berbagai generasi dan generasi yang X, milenial dan Z gitu. Nah, sebenarnya kita melihat fenomena ini gimana sih? Oke, sebenarnya memang sejak dulu itu memang ada jam kerja atau Bu Novi ya? Iya. Kita kan ada jam kerja dan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, pekerjaan itu bisa juga kadang diselesaikan dengan jam kerja yang selesai. Tapi kadang juga kita harus lembur atau overtime. Betul. Ya kan? Karena memang pekerjaan itu belum kelar untuk dikerjakan. Karena kan memang tujuannya adalah pekerjaan itu sesuai dengan deadline atau harus diselesaikan. Nah, kadang kan memang pekerjaan itu ternyata nggak selesai tepat waktu, misalnya jam 5 sore atau jam 4 sore. Tapi ada juga pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat, ya kan? Tapi ada juga sesuai dengan karakternya orang, masing-masing juga beda-beda. Ada yang bisa menyelesaikan secara cepat, ada yang tidak, ya kan? Nah, misalnya ada orang yang tadi kita sempat ngobrol juga ya, atau di episode sebelumnya ya, dengan Raymond. Yang berkarir di negara tetangga, ya kan? Dia berkumpul dari berbagai culture, dari berbagai negara. Nah, etos kerjanya juga beda-beda. Nah, etos kerja misalnya dari China, dari Jepang, dari India, itu mereka lebih senang kalau kerja lebih cepat, lebih enak gitu kan. Selesai 4 jam, ngapain harus 8 jam. Nah, tapi ada juga tipikal, ya memang kan waktunya 8 jam, ya udahlah 8 jam. Ya kan? Nah, ternyata itu tidak bisa diterapkan di terhadap karakter orang-orang dari negara-negara yang memang etos kerjanya luar biasa, itu kan Bu Novi. Sehingga itu pun juga berpengaruh terhadap yang namanya kinerja dan lingkungan, ya. Dan itu mempengaruhi. Apalagi kemarin ketika pandemi berlangsung, kita nggak bisa ke kantor. Kita nggak bisa ke kantor, terus kita kerja work di from rumah, work from home. home, dan kita akhirnya selama 2 tahun atau 1 tahunan yang work from home-nya kan itu. Jadi kita biasa dengan gelimbang-gelimbung ibaratnya kan, dengan kerja di rumah yang tidak ada aktivitas di kantor. Nah, begitu nyampe aktivitas di kantor ternyata sudah polanya berubah kan gitu loh daripada di rumah. Sehingga pekerjaan itu diharapkan normal kembali. Ya kan, kalau work from home banyak batasan-batasan. Tetapi karakter yang bukan karakter ya, yang terbiasa dilakukan di work from home diterapkan di kantor itu juga ternyata kadang masih kebawa. Iya. Nah, karena dengan work from home itu kan memang mau nggak mau akhirnya batasan waktu itu menjadi lebih tidak jelas gitu. Betul. Kan. Jadi mau meeting mau malam jam berapa gitu. Nah, mau nggak mau karena waktu itu memang kondisinya sedang seperti itu. Betul. Sehingga ya butuh koordinasi, butuh ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ya mau nggak mau harus diselesaikan. Betul. Gitu. Kadang saya zoom sampai jam 10 malam. Iya.
Jangankan jam 10 bisa lewat tengah malam kayak gitu. Betul, kan. Makanya itu kan. Jadi kadang nggak mengenal waktu untuk itu kan. Ya. Tetapi kan terkait dengan pekerjaan harus diselesaikan karena untuk dikoordinasikan. Betul. Dan ketika di era semakin mudah untuk berkomunikasi, nah komunikasi untuk pekerja diharapkan juga lebih mudah, ya kan? Karena kita misalnya posisi saya di mana, tim saya di mana, itu juga bisa kita tektokan lewat Zoom, lewat video call, lewat WhatsApp, ya apapun ya terkait dengan perangkat digital itu yang bisa dilakukan kan Bu Novi. Nah, kadang juga tidak mengenal waktu gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau saya melihatnya itu tergantung dari nature bisnisnya ya. Iya. Nature bisnisnya kalau memang kerjaan kantoran ya memang di kantor. Gitu. Tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang kadang memang urgent harus diselesaikan, ya kayak gitu kan. Nah, itu yang mungkin dianggap anak-anak sekarang itu tadi oleh generasi-generasi Gen Z tadi itu mereka apa namanya? Ya udahlah, akan digaji sesuai dengan jam kerja gitu. Misalnya sampai jam 5 sore, ya udah sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 ya udah. Tenggo gitu. Dan bahkan ada juga yang misalnya ditelepon atasannya di atas jam 6 gitu bisa dimatikan. Bisa dimatikan karena menurut dia ya sudah di luar jam kerja. Ya, dan dengan tanpa rasa bersalah dia berasumsi ya besok aja lah kalau mau ngomongin kerjaan kayak gitu. Di kantor lagi kayak gitu. Nah, itu mungkin yang menurut saya yang penerapan yang seperti itu tadi yang kebablasan gitu ya. Dan gini, mungkin berharap juga mereka ketika di atas jam 5 sore adalah me time mereka kan. Ya, gitu. Me time mereka. Sudah tidak mau diganggu terkait dengan pekerjaan mereka. Ibaratnya saya tuh mau ngapa-ngapain, mau nonton kayak ya kan, mau jalan-jalan, mau nonton TV atau mau nonton YouTube, nonton film dan sebagainya. Mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain di luar pekerjaan kantor, kayak gitu. Nah, mereka pengennya kan seperti itu. Nah, tetapi ada hal lainnya juga yang kadang urgenitas itu kan, yang harus. Nah, dan itu sebenarnya juga tidak setiap hari sih, ya kan. Kita diganggu pekerjaan di luar jam kantor, gitu kan. Nah, pernah juga saya misalnya malam-malam ditelepon atasan, gitu kan. Karena terkait dengan laporan yang harus saya selesaikan. Nah, atasan itu baru nyampe kantor jam 6 sore karena beliau dari luar kota. Soalnya kan saya jam 5 udah pulang. Nah, mau nggak mau kan saya harus angkat untuk mengatakan bahwa laporannya ada di sini Pak, ini sudah saya siapkan. Kan sekedar hanya nanya gitu aja kadang-kadang gitu loh. Atau misalnya nanya terkait dengan jadwal besok mau kemana, ketemu dengan klien apa dan sebagainya. Karena memang tidak ketemu sama sekali di kantor waktu itu. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang lumrah sih untuk dilakukan gitu loh. Iya, kan kalau saya melihatnya gini sih, sebenarnya quiet quitting itu oke-oke saja gitu, oke-oke saja. Tetapi karena sebenarnya juga banyak manfaatnya loh. Misalnya orang jadi kerja lebih fokus kayak tadi kan, lebih produktif gitu kan. Terus nggak ada lagi yang namanya burnout kayak gitu. Terus jadi hidupnya lebih sehat, berkualitas gitu ya, karena istirahatnya cukup kayak gitu. Nah, itu tadi sebenarnya apa hal-hal yang positifnya. Gitu. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kadang memang kita tidak terduga dan itu tiba-tiba harus diselesaikan. Betul. Kayak gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman ini juga harus tahu bahwa tidak sesaklek itu loh kayak gitu loh. Tidak sesaklek itu loh penerapannya itu jangan seperti itu. Apalagi kalau Anda kerja dengan generasi yang berbeda, dengan generasi-generasi yang di atasnya. Kayak gitu, di mana mereka itu tadi kalau kerjaan nggak selesai mereka masih akan kepikiran. Terus kemudian ada hal-hal yang mungkin harus diinstruksikan langsung. Seperti karena itu. Bagi generasi yang di atas ya kan, terutama adalah pekerjaan itu tanggung jawab harus diselesaikan. Betul. Kan generasi kita lah. Gitu. Itu adalah pekerjaan adalah tanggung jawab harus diselesaikan kan gitu loh. Kadang kita memang jadi akan overtime untuk menyelesaikan itu. Tapi itu pun juga tidak setiap hari. Iya, kan? iya. Ada waktunya kita juga memang melakukan aktivitas me time-nya memang iya kan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ada plus minusnya. Nah kan plus minusnya tadi Bu Novi sudah bilang bahwa mereka akan lebih fokus untuk bekerja. Nah, kemudian juga istirahat cukup. Terus kemudian mereka juga berusaha misalnya pekerjaan itu tepat waktu. Tetapi akan jadi kendala bagi seseorang yang dia itu tidak terpacu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu. Ada kan seperti itu? Iya. Nah, orang lelet lah kalau kita bilang.
Iya, Nah, iya. Karena ini kan sebenarnya gini kan, artinya orang itu akan bekerja, kalau orang yang mengambil ini mentah-mentah, dia akan bekerja dengan apa adanya, tidak dengan effort yang lebih lebih kayak gitu kan untuk untuk menyelesaikan pekerjaan. Padahal orang untuk bisa berhasil, itu effortnya tuh tidak cukup hanya sedang-sedang gitu aja gitu, betul, seadanya kayak gitu betul, loh. Seperti itu, sehingga ya itu tadi kadang effort lebih itu memang diperlukan. betul. Nah akhirnya kan jadinya produktivitasnya bisa turun, semangat atau motivasinya juga Turun. rendah kayak gitu kan. Hmm. Karena dampaknya menjadi seperti Betul, itu gitu betul. kan. Karena memang akhirnya merasa bahwa quiet quitting itu adalah ya sudah segini aja cukup kok mau ngapain. Iya, iya. Ya kan? Padahal yang namanya karir itu kan perlu untuk dicapai. Nah, dicapai kan berarti butuh effort yang lebih lagi untuk mencapai itu. Betul. Karena ketika kita melakukan quiet quitting itu, ya akhirnya kita membatasin kita dengan atasan kita. Iya, Ya kan? iya. Jadi lebih selain membatasi juga gini, goal karir kita itu menjadi kurang terarah gitu, bukan kurang terarah ya. Kita ini nggak benar-benar pengen mencapai goal karir kita kayak gitu. Betul. Dikalahkan dengan kesenangan gitu ya, misalnya kesenangan apa ke apa ya, kalau saya bilang tuh ya mungkin kesenangan atau kepuasan sementara yang untuk mereka sendiri, mereka ya kayak sendiri. gitu kan, seperti itu. Itu yang menurut saya teman-teman yang Gen Z ini perlu tahu bahwa nah hidup itu tidak semudah tidak semudah meskipun banyak kemajuan teknologi ya, sekarang ya. Betul. Tidak semudah itu gitu loh. Karena setiap zaman, setiap generasi punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya kita ini sudah membatasi energi kita sudah membatasi cara kita bekerja dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Betul. Sudahlah, aku maunya kayak gini aja kayak gitu. Sebenarnya kita juga Kedepannya itu betul. loh, 10 tahun yang akan datang itu akan seperti apa kayak gitu loh. Setiap generasi memang akan punya apa ya istilahnya karakter yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan dan teknologi. Nah, teknologi sekarang juga semakin berkembang. Nah, semakin berkembang teknologi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk hal yang positif terkait dengan salah satunya pekerjaan otomatis kan gitu loh. Nah, even kalau misalnya kita di WhatsApp atasan untuk terkait dengan pekerjaan ya dijawab saja, paling butuh berapa menit sih kan nggak sampai butuh 31 jam karena sebenarnya hanya untuk konfirmasi saja. Konfirmasi atau memang ya memang darurat. Gitu loh, darurat gitu loh. Nah, pun dalam kondisi misalnya kita cuti itu ada aturan loh. Cuti sewaktu-waktu bisa dicabut kalau ada kondisi urgent untuk kita dibutuhkan di kantor. Ada tuh ya kan di Kemenaker itu ada. Nah, pernah saya alami itu waktu saya masih di industri bank, saya itu cuti di luar kota. Nah, tiba-tiba saya itu kan tahun 98 terjadi krismon kan? Iya. Nah, disuruh cepat untuk masuk kantor karena situasi memang membutuhkan untuk itu. Mau nggak mau saya harus turun kembali ke Surabaya gitu kan. Dan memangkas cuti saya misalnya seminggu hanya sekedar 3 hari doang kan gitu loh. Dan itu memang kewajiban yang harus kita lakukan dan itu tertuang loh di Kemenaker kan gitu loh. Jadi untuk kebutuhan istilahnya apa ya pekerjaan. Iya, iya. Bukan untuk apa ya kepentingan owner bukan. Iya. Itu. Dan pasti gini, ketika kita effortnya gede, karir kita juga akan lebih bisa dicapai lah kan gitu. Karena memang kita punya usaha untuk mencapai itu daripada yang ya udah segini aja cukup mau ngapain kan gitu loh. Nah, itu yang memang kalau memang butuh karir yang tinggi itu yang harus dilakukan si effort itu ya. Oke, nah sekarang cara mengatasi supaya nggak terjadi quiet quitting ini gimana? Mungkin dari sisi karyawan juga bisa dari sisi atasan mungkin ya, betul, gitu ya, betul, seperti itu. Nah, dalam arti gini, kalau saya sih lebih untuk dikomunikasikan ya, bahwa yang namanya quiet quitting ada banyak positifnya, tapi kalau dua jam kerja pun saya sebagai atasan tidak akan terlalu lama mengganggu untuk koordinasi. Misalnya pulang jam 5 sore kan, kadang misalnya tiba-tiba jam 7 ada urgenitas harus saya diskusikan. Saya batasi butuh paling maksimum dari 15 menit. Dan itu terjadi semalam misalnya, saya koordinasi dengan salah satu tim saya kan. Jam setengah 10 malam, tapi hanya butuh waktu 15 menit. Itu ya sudah. Tapi karena memang urgent, itu diminta oleh klien besok saya harus report ke klien kan gitu loh. Harus bikin jadi tidak sengaja didiamkan ya meskipun tahu ya. Misalnya, wah handphonenya bunyi, malah ditaruh bawah kasur.
Gitu ya. Nah, kalau semakin seperti itu, maka semakin saya bombardir nih sampai dia. Kalau nggak saya telepon, di mana kamu? Iya, itu sudah ditelepon pura-pura nggak dengar, atau kalau di handphonenya taruh di bawah gitu ya. Atau kalau enggak, sinyal nggak bagus gitu ya. Oh, diangkat loh cuma sebentar, nggak lama kok. Ya itu ya. Ya, saya kalau telepon pasti akan sebentar aja, nggak akan lama loh. Daripada saya WA kan semakin panjang kan gitu loh. Nah, kalau telepon udah clear udah gitu sih. Nah, jadi saya juga tidak tiap hari akan seperti itu. Nah, bahkan juga tidak tiap 2 hari sekali nggak juga gitu kan. Ya, artinya kalau seperti itu kan kita ini nggak beres gitu loh. Kalau tiap hari, kalau tiap hari kayak beres gitu. Ya, kalau Anda melakukan seperti itu, Anda nggak beres. Kenapa? Anda membuat tim Anda tidak sehat. Iya, gitu. Nah, jadi ya memang itu nggak setiap hari pasti. Betul. Dan ketika tim Anda tidak sehat, organisasi Anda juga tidak sehat. Ya, nah, gitu. Perusahaan juga tidak akan grow, tidak akan tumbuh. Ya, ini buat yang mendengarkan semua tolong diperhatikan ya. Baik atasan maupun bawahan loh ya. Iya, yang atasan bawahan juga yang di depan saya ini. Jangan sampai atasan meneror bawahan tiap hari ada gangguin pekerjaan. Nah, itu juga nggak bener Anda kan gitu. Bawahan juga tolong, juga tidak tiap hari tolong direspon lah kan gitu. Ketika Anda respon, pasti akan semakin cepat kelarnya kok. Nggak butuh lama. Atau kadang kita semakin nggak Anda respon, semakin Anda akan dibombardir. Atau kalau enggak kan gini, kadang kita ini yang dipikirin banyak. Pas malam itu celuk gitu ya. Kita ini keinget gitu. Ya udah, kita kalau misalnya ini saya saya WA dulu ngomong ini. Artinya kalau memang nggak urgent ya sudah, saya diamkan, nggak dijawab juga nggak apa-apa besok pagi karena nggak urgent. Daripada lupa hanya sebagai catatan gitu, mau ingat ditulis lah kayak gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya komprominya seperti itu antara generasi berbeda. Atasan kan kebanyakan dari generasi X, ya kan, atau milenial yang ke X gitu kan, Bu Novi ya. Nah, sementara sekarang kebanyakan anak Z kan gitu loh. Nah, dikomunikasikanlah antara X milenial yang ke X itu dan Z atau milenial yang dekat dengan Z, bahwa dalam misalnya pekerjaan itu ada yang bisa dilakukan. Kalau misalnya atasan bilang kalau satu hotel me-WhatsApp atau menelpon di luar jam kantor, tolong diangkat atau diperhatikan. Saya juga tidak akan lama kok untuk mengganggu itu, dan juga tidak tiap hari. Nah, bawahan juga gitu, tolong direspon dengan cepat, ya kan? Semakin ada cepat merespon itu akan semakin kelar. Tapi semakin lama tidak merespon, semakin nggak kelar-kelar, ya kan? Atasan juga jengkel, ya kan? Bete, semakin ditanyain terus, ya kan? Iya, karena kalau menurut saya kan gini ya, ini kalau apalagi kita kerja tim ya, kerja tim ini berarti kan keberhasilan pekerjaan kita, bagus atau tidak, gagal atau tidak, itu tergantung dari semua tim yang ada. Jadi kalau misalnya hanya karena satu orang ini kemudian tidak tersampaikan, atau ada hal yang kita butuhkan dari dia dan kemudian ini tidak kita penuhi, maka kan kalau misalnya lagi ngerjain project bisa jadi projectnya ini gagal gitu kan. Atau telat. Iya, atau kalah. Nah, kalau sudah seperti ini kan yang rugi ya semuanya gitu loh. Itu semuanya gitu. Jadi memilikilah rasa memiliki terhadap pekerjaan kita dengan bertanggung jawab. Tadi itu seperti itu. Nah, jadi bahwa tanggung jawab kita itu terhadap pekerjaan sih. Betul. Bukan terhadap perusahaan kok saya bilang. Iya, terhadap tanggung jawab. Betul. Dan tanggung jawab pekerjaan itu berimpact kepada diri Anda, terhadap karir Anda, juga. Dan kalau perusahaan tumbuh itu karena juga kontribusi dari Anda kan gitu loh. Betul. Dan karir Anda pun juga akan terus naik seperti itu, daripada ya tadi itu saya segini aja cukup kok. Nah, kalau gitu terus ya kapan dapat rumahnya, kapan dapat ininya kan gitu loh. Boy, yang namanya hidup kan terus tumbuh kan gitu loh. Dan kalau Anda juga gini aja cukup, kapan Anda mau liburan ke Labuan Bajo, kapan Anda mau liburan ke Raja Ampat, kan mahal. Dan butuh effort gede untuk mendapatkan itu kan. Atau saya pengen liburan nih ke Korea atau ke Jepang. Nah, ya itu juga hal yang lurah untuk dicapai, tetapi bukan dengan cara yang saya segini aja cukup. Nah, atau misalnya Anda mau menikah kan juga harus siapkan punya anak, dan anak itu juga butuh uang untuk sekolah dan sebagainya. Nah, itu kan juga effort harus dilakukan kan gitu loh. Jadi bukan ya gini aja. Oke, jadi kita sudah membahas dari A sampai Z ya. Intinya atasan dan bawahan dikompromikan, atasan juga
jangan sampai meneror anak buahnya dengan setiap hari atau setiap saat menambahi pekerjaan atau tanya tentang pekerjaan di luar jam kantor. Nah, bawahan juga gitu, tolong komitmennya adalah terhadap pekerjaan, bahwa Anda dan atasan sudah tim yang tumbuh bersama, saling support lah satu sama lainnya, sehingga ini bisa growth. Karena kalau misalnya satu tidak menanggapin, ya tim itu akan fail kan gitu. Dan kadang ini kemauannya bukan dari kita sendiri, tetapi dengan mitra atau pihak yang ketiga yang berhubungan dengan kita. Pekerjaan kita. Di mana mereka bisanya jam segitu gitu. Misalnya klien. Klien gitu, atau ya vendor gitu. Atau misalnya gini, saya pernah punya klien di Taiwan, ya Yud ya. Beda waktu ya. Beda waktu. Beda waktu ketika kita ini sudah malam, di sana masih sore, atau kita sore di sana masih siang gitu kan. Nah, jadi seringkali review pekerjaan itu dilakukan ketika saya tuh sudah jam 7 malam sudah di rumah oleh pihak mereka. Oke, jadi matanya sudah kuyup-kuyup gitu ya, sudah kuyup-kuyup mau tidur. Dan pernah suatu event kan, saya itu udah melekan karena harus loading kegiatan kan, mulai jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Nah, after itu sebenarnya saya tuh pengen tidur kan gitu loh. Tapi jam 11 dihubungi video call untuk meeting progress oleh pihak Taiwan. Kan jamnya juga sudah beda kan gitu. Di sana masih pagi, jam 11. Siang di sana masih pagi. Lah di sini udah jam 11 siang. Mereka baru buka laptop itu jam 8 pagi kan di sana gitu. Kita sudah merah matanya. Nah, tetapi tadi itu kan pihak ketiga ya kan, yang misalnya tanda kutip menuntut pekerjaan kita harus sinkron kan gitu, karena pekerjaan mereka kita kerjakan di Indonesia, jobnya itu ada di Indonesia. Beda kalau pekerjaan ada di Taiwan gitu, saya yang meneror mereka tanda kutip gitu, iya nggak? Nah, jadi bukan hanya karena terkait dengan atasan bawah, tapi juga dengan pihak ketiga yang bisa jadi beda waktu. Kok Taiwan misalnya dengan sesama Indonesia di Papua misalnya beda 2 jam. Gitu. Atau sama-sama Indonesia Baratnya, Surabaya sama Banda Aceh itu walaupun sama-sama jam 8 paginya atau misalnya jam 8 malam ya udah beda. Lebih terang kita. Gitu. Sana kita udah gelap, sana masih terang. Iya. Ya kan? Iya betul, di sana. Iya, di sini kita gelap ya, sana masih terang karena dia lebih timur. Kita lebih timur kan gitu loh. Makanya jadi kadang hal seperti itu yang menuntut kita untuk mensinkronkan itu, bukan karena atasan ke bawahan, bukan gitu kan. Jadi itu bisa dikomunikasikan tadi itu, bahwa jangan sampai juga atasan itu seakan-akan meneror, bawahan seakan-akan diteror, tapi ini ada terkait dengan komitmen ke pekerjaan, bukan ke siapa-siapa. Itu sih, itu ya. Baik. Terkait dengan quiet quitting di episode kali ini. Thank you ya untuk Yellow di Jemur Sari Surabaya, di kawasan selatan Surabaya. Jadi Anda kalau misalnya ada bisnis trip di kawasan selatan Surabaya bisa stay di sini. Cukup murah sih, starting from 300-an ribu ya Bu Novi ya. Atau misalnya Anda akan ada event di sini untuk meeting, atau misalnya mau wedding paketnya mulai dari 100-an ribu. Terjangkau lah. Terjangkau. Jadi itu sih dari kami episode kali ini. Jadi tolong di like, comment, subscribe. Betul. Dan di share ya. Ya, harus. Betul, karena ada value yang bisa didapatkan oleh pihak yang lain di konten ini. Udah. Kita mau ada kolam renang nggak sih? Kita mau ngopi-ngopi di bawah berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.